Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Kiananto. Saya dari kelompok 6. NIM saya 06035210050. Saya Ali Sofanaila, NIM 0603521072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Nisa Rizkita, NIM saya 0603521069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Damayanti. Saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 06035210073. Assalamualaikum, saya Ajeng Roro Sabrina Mazaya Permana Putri, NIM 0603521071. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Thales yaitu seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 hingga 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 546 hingga 547 sesudah Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya, tanpa berstandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Pandangan tentang jiwa menurut Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup maupun juga terdapat di benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Salah satu quotes dari Thales yaitu, "The most difficult thing in life is to know yourself." Hal tersulit dalam hidup ini adalah memahami diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Socrates dan pemikiran-pemikirannya. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena, dan ia wafat pada tahun 399 sebelum Masehi. Jadi, kurang lebih umur dia 71 tahun. Ia memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai pemahat patung batu yang bernama Sophronikos, dan ibunya yang seorang bidan yang bernama Paenaret. Ia memiliki seorang istri yang bernama Xanthippe dan 3 orang anak. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat Yunani sekaligus guru dari Plato, yang kemudian Plato menjadi guru dari Aristoteles. Socrates semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan karya tulis apapun. Metode Socrates. Socrates memiliki metode yang disebut dengan maiotika atau teknik kebidanan, yakni metode dengan cara mengajak 2 orang atau lebih untuk berdiskusi, yang mana hasil dari diskusi tersebut akan membuahkan pengetahuan-pengetahuan yang baru setelah melewati diskusi dan perdebatan yang panjang. Atas dasar hal ini, Socrates disukai oleh banyak kalangan muda yang tentu saja tidak semua orang menyukainya, bahkan ada yang membencinya dan menuduhnya sebagai pengrusak generasi muda, yang atas dasar tuduhan ini pula ia dijatuhi hukuman mati dengan cara menenggak racun. Pemikiran Socrates. Yang pertama, pemikiran tentang adanya kebenaran umum. Socrates berpikir bahwa tidak setiap kebenaran bersifat relatif. Yang kedua, pemikiran keutamaan adalah pengetahuan. Jadi, semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Socrates menjelaskan bahwa baik dan jahatnya atau buruknya dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia tersebut. Yang ketiga,
Pemikiran adanya manusia yang abadi atau immortalitas. Socrates berpendapat bahwa orang yang telah mati, ruhnya hanya meninggalkan jasadnya, yang kemudian ruhnya menuju alam yang selanjutnya. Kemudian, kontribusi Socrates terhadap psikologi. Yang pertama ada minat dalam jiwa. Yang kedua, etika dan moral. Yang ketiga, metode induktif. Yang keempat, prekursor konfusianisme. Yang kelima, penggunaan ironi konfrontasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Halo, saya Ajeng Roro Sabrina Mazia Permana Putri. Saya akan menyampaikan rangkuman tentang tokoh filsafat Yunani, yaitu Plato. Berikut adalah sumber yang saya dapatkan dalam mencari rangkuman ini. Nama Plato sebenarnya ialah Aristokles. Kemudian ia diberi nama baru oleh guru pelatih senamnya. Ia diberi nama Plato yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda platos, yang artinya kelebarannya atau lebarnya, yang dibentuk dari kata sifat platus yang berarti lebar. Dengan demikian, nama Plato berarti si lebar. Plato lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dalam suatu keluarga terkemuka yang hidup sekitar 1068 sebelum Masehi. Mereka sangat dikagumi oleh rakyat Athena oleh karena kecakapan serta kebijaksanaannya dalam memerintah Athena. Ibu Plato bernama Plectione. Ia keturunan Solon, tokoh legendaris dan negarawan agung Athena yang hidup sekitar 100 tahun lebih awal dari Plectione. Plato sendiri meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi di Athena dan dalam usia 80 tahun. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena, sebuah keluarga bangsawan Athena yang kaya raya yang hidup ketika Yunani menjadi pusat kebudayaan selama 4 abad. Berikut ini adalah salah satu karya dari Plato, yaitu Sophistes Politikos Philebos Timaios Kritias Nomoi, yang dimana dialog-dialog ini ditulis sesudah perjalanan ketiga ke Sisilia. Di masa kecilnya, selain pelajaran umum, ia juga belajar menggambar, menulis, bersambung dengan belajar musik, serta puisi. Sebelumnya, Plato sudah pandai dalam membuat karangan bersajak. Berikut adalah pola pemikiran dari Plato. Plato berpendapat tentang manusia yang memiliki 3 kekuatan rohaniah yang disebut trikotom dan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah berpikir yang berpusat di otak yang disebut logistikon. Yang kedua adalah berkehendak yang berpusat di dada yang disebut tumetikon. Lalu berkeinginan yang berpusat di perut dan disebut abdomen. Teori Plato tentang ide-idea pada dasarnya terbagi menjadi 2 alam. Yang pertama adalah alam transpenden, yang absolut, sempurna, dan bentuk-bentuk ideal yang tidak berubah. Yang dimana yang baik merupakan yang utama yang biasanya ditafsirkan sebagai keindahan dan kebenaran. Contoh merupakan sumber dari segala sesuatu yang lain seperti ketentraman, keadilan, dan semangat. Yang kedua ada alam fenomena, yang tersusun dari segala sesuatu yang dalam, mengambil bagian dari bentuk-bentuk ideal. Sekian dari rangkuman tugas tokoh filsafat Yunani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Saufanela akan menjelaskan tokoh filsafat Yunani yaitu Aristoteles. Yunani Philosophy. Who is he? Next, Aristoteles. Lahir 384 sebelum Masehi, wafat 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani dan ilmuwan besar pada masa dunia kuno. Aristoteles dianggap sebagai seorang filsuf yang menghasilkan banyak pemikiran dan memberikan sumbangan besar terhadap bidang filsafat sebagai cikal bakal dari ilmu pengetahuan. Dia murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles menjadi pelopor dari perkembangan studi tentang logika formal dan berbagai bidang filsafat keilmuan lainnya. Berbagai tulisan telah dibuat oleh Aristoteles dalam menjelaskan pandangan ilmu filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Next. Karya-karya Aristoteles.
seperti metafisika, politika, retorika, etika, dan ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi. Di bawah ini adalah contoh-contoh buku dari Aristoteles. Next. Pemikiran dan pandangan Aristoteles meyakini bahwa setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Ia menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tokoh filsafat Yunani yaitu Herakleitos. Herakleitos adalah seorang filosof yang berasal dari wilayah Asia Kecil di dataran Efesus. Menurut beberapa literatur, Herakleitos lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dalam keluarga besar aristokrat. Herakleitos sendiri adalah tokoh filosof yang ada di masa filosof Pythagoras serta Xenopanes. Tokoh ini memang dikenal dengan tokoh muda yang cerdas dan cerdik. Keunggulannya dibuktikan dengan kemampuannya mengimbangi beberapa tokoh filsafat pada zamannya meskipun usianya jauh lebih muda. Herakleitos adalah filsuf barat pertama yang melampaui teori fisik dalam mencari dasar-dasar metafisik dan aplikasi moral. Berikut adalah beberapa pandangan Herakleitos. Yang pertama, logos. Herakleitos menginginkan supaya para pendengarnya tidak terperangkap untuk mendengarkan dia saja. Dia meminta agar mendengarkan logos itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata logos bisa berarti sebuah kata atau sebuah pernyataan. Dapat dikatakan bahwa logos merupakan proses pemikiran manusia itu sendiri. Yang kedua, api. Herakleitos adalah sosok pribadi yang terpesona dengan perubahan dan transformasi yang terjadi di alam semesta ini. Bukti nyata yang menunjukkan keterpesonaannya ini adalah uraian pemikirannya tentang api. Herakleitos berpandangan bahwa kosmos ini terbentuk dari api. Apilah yang menyebabkan terjadi berbagai perubahan di alam semesta. Yang ketiga ada harmoni. Herakleitos memiliki pemikiran yang menarik mengenai harmoni. Dia melihat bahwa semua perubahan yang berasal dari api dan rangkaian perubahan yang terjadi ini menciptakan kesatuan dalam suatu waktu tertentu. Pandangan ini mempengaruhi alam pemikirannya sehingga dia pun memiliki pandangan akan sesuatu yang dinamis di alam semesta ini. Maksud dari sesuatu yang dinamis di sini adalah keberadaan perlawanan-perlawanan yang sebenarnya terdapat dalam satu hal yang sama. Yang keempat yaitu sungai. Herakleitos mengajarkan bahwa dunia yang ada ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Ajaran ini terkenal dengan slogan Pantarei yang artinya semuanya mengalir. Pemikiran Herakleitos ini menegaskan bahwa tidak ada yang stabil sama sekali karena terjadi perubahan terus-menerus di alam semesta. Perubahan itu sendiri merupakan siklus yang akan selalu terjadi di dalam kosmos.